terus pertanyaan saya apa? Jadi pertanyaan saya apa? Iya, diam dulu. Iya apa? Kicep dulu, udah coba. Enggak ada otak, enggak berakal Anda. Kamu kayak cewek. Pada mulanya firman, saya juga beriman kepada itu. Yesus pada mulanya adalah kalimat. Saya juga beriman. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus ini manusia atau firman? Bagaimana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tapi sayang kamu nggak berakal, jadi kamu nggak mempan dengan data-data kayak gini. Karena kamu korban gereja, apapun ya kamu pasti tolak. Semua manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus adalah firman yang keluar dari Tuhan. Manusia adalah firman yang keluar dari Tuhan. Apakah manusia itu semuanya Tuhan? Tidak apa-apa, Bapak yang terhormat. Gini, kita baca Yohanes 1 ayat 1. Di dalam Yohanes tersebut mengatakan pada mulanya dia sang firman Allah pada mulanya, dan firman itu telah menjadi manusia. Segala sesuatu dari dia. Siapakah dia itu? Dia itu adalah firman tadi yang berasal dari Yohanes 1 ayat 1. Oke. Sekarang gini. Oke. Segala sesuatu berasal dari siapa? Dia segala sesuatu berasal dari mana? Segala sesuatu berasal dari apa? Firman. Dari dia firman. Oke. Segala sesuatu berasal dari firman. Firman ini berasal dari mana? Ya, firman itu ya adalah diri Allah. Firman adalah diri Allah. Manusia jasadnya Yesus itu apa? Kalau jasad yang sudah menjadi udah mati, yang dikatakan jasad manusia. Jasad yang saya tanya, jasadnya Yesus itu firman atau bukan? Kalau sudah meninggal, itu bukan dikatakan waktunya manusia lagi, saat Pak. dia hidup, saat dia hidup, manusia, saat dia hidup, manusia, tapi saat dia hidup, saat dia hidup, tubuh Yesus itu yang adalah daging itu apa? Sekarang aku tanya, ada nggak? Bertanya dia. Sekarang aku tanya balik sama jangan giringsang. Parah. Anda mengatakan segala sesuatu berasal dari dia. Saya tanya, jasadnya Yesus ini berasal dari apa? Iya, berasal dari manusianya lah. Gimana sih Bapak ini? Manusianya ini berasal dari mana? Ya, dari Bapak ini Pak, gini ya. Berarti jasadnya Yesus adalah Allah. Natur kemanusiaan. Natur. Sampo kapang. Sepenuhnya manusia. Bapak gini ini bagaimana? Sepenuhnya manusia. Oke, Pak, sekarang tanya. Natur. Tuhan kok natur? Iya kan Dwinatur. Sampo. Dwinatur, Pak. Dwinatur. Di mana di kitabnya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu dua natur? Bengek. Coba kau tunjukkan kepada saya ucapan Yesus bahwa Tuhan yang datang Tuhan yang mengutus dia adalah dua natur. Bengek. Kau tunjukkan pengakuan Yesus bahwa Tuhan yang mengutus dia itu dua natur. Coba, di mana tertulis? Sekarang aku tanya. Sekarang aku tanya. Ya, kamu itu, bengek, kamu menjual anak Maria itu adalah Tuhan. Sekarang pertanggungjawabkan, di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu dua natur? Di mana? Jawab deh. Karena kan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Itu menurut kamu. Saya tidak tanya kamu. Yang saya tanya menurut Yesus. Bengek, yang saya tanya Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa Elohim itu dua natur? Di mana?
Sekarang aku tanya balik tanya. Sekarang aku tanya balik. Jawab dulu. Ya harus lah. Jawab dulu. Habis itu kamu bertanya. Jawab dulu. Di mana Yesus mengatakan bahwa Elohim itu dua natur? Silakan. Langak pelongo. Gimana Bengek kan? Bengek kan kau? Gimpekan ulumu? Sepenuhnya ilahi. Sepenuhnya firman. Di mana Yesus mengatakan Elohim yang mengutusnya itu dua natur? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu dua natur? Mana dalilnya yang keluar dari mulut Yesus bahwa Elohim itu dua natur itu di mana? Aku tanya, Bapak yang terhormat, sekarang aku tanya, Yesus itu Tunggu. Di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu dua natur? Di mana? Atau dia itu diangkat? Bengek bener ini Sekarang orang. aku tanya itu, jawab. Dalilnya, kalau Yesus sudah dikatakan firman Allah, pastilah dia Allah yang menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Lah ini apa ini? Apa ini? Matius 4 nomor 4. Coba kamu baca ke saya. Matius 4 nomor 4. Ya Bapak lah yang bacanya. Oke, saya baca. Saya baca. Yesus berkata, "Mung prakatuak." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang terlontar dari Allah. Ayo. Berarti manusia juga adalah Firman. Tuhan. Tuhan. Bapak ini bagaimana sih Pak? Pak. Kalau sudah dikatakan Yesus itu sepenuhnya manusia, dikatakan sepenuhnya ilahi, tadi kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Siapa yang mengatakan Yesus sepenuhnya ilahi? Siapa? Aku balik tanya. Siapa yang mengatakan Yesus sepenuhnya ilahi? Siapa? Bertanya, sekarang gantian bertanya. Siapa yang mengatakan Yesus sepenuhnya ilahi? Siapa? Ya karena dia keluar dari roh apa? Dia keluar dari Sang Roh Kudus, ya. Berarti setan juga adalah sepenuhnya ilahi. Begitu? Ya. Hah? Ya enggak. Aduh, Bapak ini bagaimana sih cara berpikir? Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya ilahi karena Yesus adalah roh yang keluar dari ilahi. Setan di dalam Samuel 18:10 adalah roh yang keluar dari ilahi. Baca. Berarti setan juga adalah kepenuhan ilahi. Bengek. Makanya manusia kok dituhankan pieto mbak. Yesus kepenuhan roh ilahi, iblis kepenuhan roh ilahi. Berarti iblis dan Yesus sama-sama Bang Juma. Sama-sama. Halo Bang Juma. Aduh, bengek banget. Ya Allah sakit perut. Ya silakan Bang Hendra, silakan. Pakai ilmu toh mbak, diskusi dengan kita pakai ilmu lah, jangan cuman pakai bengek. Oke, Ayo silakan saudara Nikton. Gini Bang Juma, gini kan. Ya Iya. kalau memang orang Bang Juma nggak percaya Yesus, tolonglah diganti judulnya itu Yesus bukan Tuhan. Itu kan menyimpulkan asumsi yang negatif gitu. Lah Yesus memang bukan Tuhan bang. Iya, kalau Siapa orang yang nggak mengajarkan mempercayai. Yesus Sekarang itu aku Tuhan, tanya, maka dia sekarang adalah tanya, setan, sekarang planos. aku tanya, sekarang tadi udah balik tanya ya, udah tadi. Terus Sekarang jawabannya aku tanya. apa? Jawabannya apa tadi? Pertanyaan saya. Jangan dimuter-muter dulu lah host. Bagaimana host ini Kan Nggak konsisten. Mbak ini belum menjawab Sekarang aku pertanyaan tanya, saya. Tadi kan udah jawab tadi. Nggak ada jawabannya, nggak ada. Oh, Jawab perlu dulu, dilengkap jawab. tuh makanya tadi nanti. Dengar. Ya, setelah Iblis, nanti, iblis itu kepenuhan setelah roh ilahi. Nanti Bapak kan nanti punya YouTube kan? Punya Berdasarkan YouTube 1 nggak? Samuel Punya 18:10. Punya YouTube kan ya. Jadi nanti Yesus Bapak juga tonton menurut lagi lah, saudara Bapak kepenuhan nanti. ilahi. Udah Cewek jawab bener apa kamu. belum? Matius 4 nomor 4 manusia Bapak juga nanti berasal jawab. dari Bapak tonton roh live ilahi, dari keluar dari ilahi Bapak katanya. tonton live lagi Saya nanti. mute karena kamu Udah cewek. jawab.
Saya cerewet sekali kau. Coba kau jawab pertanyaan Gurunda. Jawab dulu Mbak. Ayo. Iblis Udah itu jawab, adalah udah roh ilahi. jawab kalau Yesus itu Rohnya firman Yesus, Allah yang rohnya menjadi ilahi. manusia. Kalau sudah dikatakan Rohnya seperti itu, iblis sudah juga jelas rohnya kalau dia ilahi. Dwinatur Kalau pada mulanya rohnya Yesus itu ilahi firman yang ada Allah. pada diri Jangan Yesus menjadikan jangan Yesus menjadi Tuhan, diperdebatkan lagi. berarti roh yang ada pada diri iblis juga Bagaimana? menjadikan iblis adalah Tuhan. Betul? Betul. Sekarang aku balik tanya sama Bapak Zuma, Yesus itu mati Nah, Yesus atau itu mati. tidak mati, melainkan diserupakan. Yesus mati, mampus Oh, secara mati. terkutuk Kita buka. menjadi Bapak, mayat. Oke, Yesus kita nggak lihat. mati. Nah, nggak mati lagi katanya. Sekarang aku tanya sekarang. Aduh, orang-orang Sekarang bingung. aku tanya sekarang, Bapak buka Sekarang surat aku Maryam tanya, ayat aku 3. tanya sekarang. Itu aja terus. Bapak tanya, Bapak buka surat Maryam Buka ayat apa? Buka 33. ketek. Syah, Bapak buka, coba Al-Quran Bapak jawab. Apa tuh? Bisa nggak? Apa? Yesus itu mati atau tidak di dalam Maryam 33? Yesus itu Memang mati ada atau Yesus tidak? di dalam Al-Quran. Aduh, Parah maksudnya ini. bisa di dalam Al-Quran ya. Kalau Bapak bisa di dalam Parah. Al-Quran ya. Menurut Islam Anda kan sudah mengakui bisa. rupanya. Anda sudah mengakui Yesus adalah Isa. Udah. Anda sudah akui. Hah? Sudah jawab Yesus dulu bukan kalau Isa, Bang. Isa. Ya kenapa lari ke Al-Quran? Bapak Zuma yang terhormat, bisa nggak jelaskan dalam surat Maryam ayat 33 kalau Isa itu mati? Oke. Nabi Isa alaihi salam itu mati. Karena dia manusia. Bapak sudah tidak percaya sama Al-Quran Bapak sendiri ya. Apa itu? Di sini menjelaskan ya. Dengerin di Iya. bawah. Dengerin. Iya. Pasang kupingnya Pak. Iya. Ini surat Maryam ayat 33. Saya Iya. baca artinya ya. Iya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada hari kelahiranku, hari lahir. wafatku, dan hari aku hidup kembali. Dor. Iya. Nah, itu Dor, artinya kok Dor? Yesus di sini wafat, Ya, wafat. hidup kembali. Dor itu dibesarin dong. Kok kecil kali? Dar. Dibesarin. Dor gitu. Coba. Ya udah cepet. Besarin tadi. dulu Bisa dornya, dong. baru aku Bapak tanggapin. tadi bilang, Pak, Aisyah, aku nggak suka dornya kecil. Besarin dornya dulu. cepet. Ya udah Dor. Ya kecil, masih kecil lah. Cepetan. Yang besar. Udah cepet dijelasin. Yang besar. Jelasin. Yang besar. Udah jelasin udah Pak. Yang Pak, besar. Bang Juma, jelasin itu, Bang Juma. Oke. Kesejahteraan Oke. semoga dilimpahkan Baik. kepada hari Baik. kelahiranku, hari Baik. wafatku, hari meninggalku, Baik. minggoy. Berarti dia Oke. mati suri dong Bang Juma. Baik, Oh, baik. mati suri. Baik, baik. Dengarkan. Dormu terlalu Biarin kecil, pasang jadi kuping tidak dan menggelegar, rekam ya. tidak bagus. Direkam. Oke. Penjelasannya Jadi Bapak, begini. Bapak kalian ini. Dengar saya dong, Ya udah cepetan. Oke, Anda diam. Jadi ketika kemudian saudara ini membawa surah Maryam ayat 33, dikatakan bahwasanya tentang kelahiranku, tentang diwafatkanku, tentang dibangkitkanku. Ini adalah fase di mana semua manusia akan mengalami. Nah, terkait dengan Isa alaihissalam, Isa itu tidak mati sekarang, tidak mati pada masa itu, tetapi nanti mati untuk yang datang kedua kalinya. Kenapa? Karena ayat Pak, lain. ini surat Bapak yang terhormat, ini surat dan ayat ini dijelaskan Dengarkan saya. Anda itu hanya umat terjemahan, ya. Anda tidak mengerti Al-Quran. Al-Quran mengatakan barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke Berarti hadiratnya. Bapak tidak percaya sama kita Bapak sendiri. Saya Udah percaya, dikatakan, Tante. sudah Saya dikatakan. percaya. Saya percaya. Ini Nabi Isa alaihissalam sedang berdoa keselamatan dan kesejahteraan. Kiranya semoga dilimpahkan kepadaku pada saat jelas ini. pada saat aku dilahirkan. Tadi bawah ya, kalau kalian punya Al-Quran, Pada saat aku ada dilahirkan, tafsir Muawiyah dan pada tafsir saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi Nabi Isa alaihissalam
Jadi, sudah melewati dua Halo, fase. Bang Juma. Di bawah Dengar, itu dengar, dia bilang dengar. Bahwa Isa itu Dengar. kita menjelaskan Dengar. kamu diam dulu dong. Nanti Dengar cek saya. Isa di sini Kamu Dengar nggak mau saya. diam. Saya Dia cek, diangkat. saya cek. Dengarkan saya. Diam dulu Nabi dong, Isa, Kalian bilang dengerin. Nabi Isa alaihissalam itu akan melewati 3 fase. Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, yang itu dia. yang kedua Isa kematian, kematian, Pak. yang kedua Nyimak kematian, dulu, sabar. yang ketiga kebangkitan. Nabi Isa kapan dilahirkan? Sudah lahir. Nabi Isa kapan dimatikan? Belum mati. Nabi Isa kapan dibangkitkan? Belum bangkit. Bagaimana mau bangkit? Mati aja belum. Kenapa dia belum mati? Karena Allah Subhanahu wa taala barrafa'ahu Allahu ilaihi. Aku mengangkat Nabi Isa kepadaku. Berarti dia belum meninggal. Belum. Nabi Isa hari ini masih hidup. Sampai hari ini beliau panjang umur. Baca Mazmur 91. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Aku akan mengirim malaikat agar menatang engkau di kakimu, di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan dia masih hidup sampai hari ini, dan dia akan datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi kalian. Setelah itu kemudian ketika dia datang kedua kalinya, barulah dia meninggal, barulah dia wafat dalam keadaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah beliau wafat, maka dia setelah sangkakala yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam bersama dengan seluruh umat manusia akan dibangkitkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu baru melewati 2 fase saja. Kalaupun ditafsirkan kata wafat di sana, wafat berarti ditidurkan. Ya kan? Nah sekarang dia diangkat ke langit. Bisa menidurkan beliau. Bisa jadi. Yang pasti Nabi Isa alaihissalam itu diangkat dan belum meninggal dalam arti kata mati seperti layaknya manusia. Paham ya? Oke. Jadi salah Anda ketika Anda membawa narasi itu baru mengatakan Yesus bukan Isa, tapi Anda munafik. Sebenarnya Anda mengambil surah Maryam ini supaya Anda mencocok-cocokkan Yesus adalah Isa. Itulah yang dikatakan bahlul karena 2 natur. Oke. Bendera dia Bang Juma. Ada lagi? Silakan Hendra atau Jadi Yesus kan tadi mati dan hidup kembali Bang Juma. Jadi Mati di mana? Di mana dikatakan di situ bahwa mati pada saat itu? Ini berbicara adalah masa yang akan datang, bukan masa saat itu. Ingat, di sini Nabi Isa alaihissalam sedang berdoa. Nabi Isa sedang berdoa, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini Nabi Isa sedang berdoa. Bukan sedang mengatakan Nabi Isa wafat, mati, meninggal pada saat abad itu, abad pertama. Tidak. Ini Nabi Isa berdoa. Doa Kan keselamatan. Sama seperti ketika saya berdoa, ya Allah, semoga aku diberkati pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Ini sama. Bukan sedang berbicara tentang penyaliban ini, nggak ada hubungannya. Itulah teman-teman Kristen. Ngaku Nabi Isa bukan Yesus, tapi giliran ada kata wafat, oh buru-buru diambil Al-Qur'annya. Yesus adalah Nabi Isa. Yesus bukan Nabi Isa, jadi jangan berasumsi Bang Juma. Iya, terus kalau Yesus bukan Nabi Isa, terus kenapa ambil ini? Tirini syukran. Ini kenapa diambil? Data ini untuk apa? Sementara umat Islam melalui kitabnya menerangkan bahwa matinya Nabi Isa itu nanti setelah ia datang kedua kalinya. Sama seperti Al-Quran surah Ar-Ra'd ya. Ayat 38, Nabi Isa nanti nikah untuk ketika datang kedua kalinya. Lalu setelah terjadi tugasnya selesai,
alam semesta, dia diwafatkan, lalu alam semesta dikiamatkan. Setelah dikiamatkan, ditiupkan sangkakala, dibangkitkanlah kemudian manusia. Isa dibangkitkan juga pada saat itu. Semua manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Seperti itu. Wah, kitab yang turun itu kan kitab Alkitab ya kan. Jadi kitab kami itu banyak ditiru, banyak diambil datanya. Salah. Kebalik, kitab Anda yang banyak merampok dari kitab kami. Terbalik orang Mau nanya sedikit bang, boleh bang ya? Saya mau nanya sedikit. Kitab apa bang? Tadi Kitab Bang Anda Nilton, itu Alkitab, rampok dari mana kata Alkitab? Bang Nilton, tadi ente mengatakan kalau Al-Quran itu menjiplak yang namanya Bible. Coba cari di dalam Al-Quran, ada nggak kata-kata Tuhan menyesal? Ada nggak kata-kata orang yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan? Coba ada nggak, cari di dalam Al-Quran? Ada Iya, nggak? Tuhan berfirman dalam hati, wih. Tuhan berfirman dalam hati. Coba cari-cari. Ada nggak ketika ente mengatakan Al-Quran itu menjiplak? Ada nggak di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan? Cari ayatnya. Cari Kalau silakan. ada ayatnya, gue besok kawin lagi. Cari ayatnya. Tuhan pinjam pisau cukur, ada nggak di Al-Quran? Tuhan bersuit-suit, Tuhan bersiul-siul. Jadi nggak usah aneh-aneh depan kami ya. Kalian kumpul itu kalian kumpul. Iya kok Tuhan pinjam pisau cukur bulu paha, cukur kepala, apa ini? Ini loh, Tuhan firman dalam hati, berfirman dalam hati. Pembuli, bye. Loh, pembuli bayar apa? Kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guru saya, saudara kami, Abang Zuma dan juga para guru yang lain. Izin bertanya Gurunda, kenapa sih mereka saudara kita itu umat Kristen? Kenapa kok mereka suka banget gitu loh dengan hadis Sahih Bukhari, Sahih Bukhari 253. Kenapa sih mereka kok doyan banget dengan hadis seperti ini? Apakah karena di kitab mereka nggak ada aturan yang seindah ini gitu? Atau bagaimana Gurunda? Sahih Bukhari membahas tentang apa itu? Yang mereka menyimpulkannya Nabi Muhammad itu memotong tangan seseorang, bahkan mohon maaf menjongkel bola matanya. Kenapa mereka kok begitu suka banget dengan seperti ini gitu loh? Iya, karena sebenarnya gini, mereka kan selalu memproklamirkan ajaran mereka itu adalah ajaran kasih. Kasih. Selalu kasih. Mereka ingin mencuci kotoran yang ada pada wajah mereka dengan cara menjatuhkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi yang perlu diketahui di sini adalah latar belakang asbabul wurud daripada hadits tersebut. Rasulullah Muhammad SAW kemudian melakukan itu sudah sepadan. Itu sudah sepadan. Kenapa? Beliau datang kemudian untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang ditegakkan ini bukan hukum nafsu dari dirinya sendiri, tidak. Coba latar belakang dari cerita ini apa? Bagaimana seorang yang berpura-pura menjadi mu'alaf pada masa genting di antara orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, datang kemudian menyamar di tengah-tengah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, lalu kemudian mereka sakit. Rasulullah Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Datanglah ke si fulan yang memiliki onta. Setelah sampai di sana, mereka dilayani dengan baik, mereka diobatin dengan baik sampai mereka sembuh, diberikan tempat tinggal, diberikan tempat berteduh, dilindungi mereka, diberi makan, diberi minum, diobatin sampai sembuh, diberikan tempat selayaknya seorang muslim, dilayani selayaknya seorang muslim, dijamu mereka siang malam kemudian dilayani dengan baik. Apa balasan mereka? Membunuh orang yang memberi tumpangan,
Sudah begitu dirampok semua hartanya. Apa balasan bagi orang yang seperti ini? Kira-kira menurut kita apa balasannya? Kalau negara kita ini Indonesia memberlakukan hukum terhadap orang tersebut, kira-kira apa hukumannya? Merampok, membunuh, menzalimi, menganiaya dan seterusnya. Kira-kira apa hukuman negara ini terhadap pelaku? Ada yang bisa jawab saya? Hukuman mati, Bang. Hukuman mati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa itu kedudukannya sebagai apa? Ada yang bisa jawab saya? Pemimpin. Dia raja, dia presiden pada saat itu. Salahkah yang dia lakukan? Tidak. Tidak salah. Sebagai pemimpin tidak salah, sebagai raja tidak salah, sebagai khalifah tidak salah, sebagai presiden tidak salah, pemimpin umat tidak salah, pembawa hukum tidak salah, hukum negara mereka tidak salah, hukum dari langit tidak salah. Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Gak ada yang dilanggar. Gak ada. Ali Imran 91 jelas sekali dia datang membawa hukum. Kemudian surah Al-Maidah jelas sekali menerangkan Nabi Musa menerapkan hukum qisas. Nyawa balas nyawa, mata balas mata, tangan balas tangan. Itu hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Lalu ketika kemudian hukum datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa jadi salah? Kenapa jadi salah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menerapkan apa yang kemudian Allah terangkan kepada beliau. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam, boleh Anda lihat di dalam Ulangan 19 nomor 21, Imamat 24 sampai nomor 20. Coba dilihat di sana. Bagaimana Al-Maidah ayat 45 menerangkan berlaku bagi hukum Musa, nyawa balas nyawa, mata balas mata, gigi balas gigi, bibir balas bibir. Ya, itu jelas itu. Sedangkan kedatangannya adalah sama seperti Musa. Hukum yang didatangkan kemudian adalah hukum qisas, itu berlaku. Oke ya. Jadi tidak ada masalah. Nanti bermasalah ketika orang yang diselimuti doktrin dan dogma ajaran kasih memandang ini adalah sesuatu kebengisan. Tapi mari kita jujur mengakui, adakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan dosa-dosa umatnya dengan mempersembahkan manusia mati secara terkutuk dengan penuh kezaliman dan penganiayaan di atas tiang salib? Adakah? Tidak. Tidak ada. Tidak. Adakah di dalam keyakinan praktek agama orang yang menuduh Rasulullah membawa hadits ini bahwa mereka didoktrin dan disuapin siang dan malam, pembunuhan secara sadis, ditombak, diludahi, ditonjok dan seterusnya, itu adalah resep keselamatan? Adakah? Tidak ada. Ada. Mereka kemudian siang dan malam didoktrin, disuapin sampai kenyang, sampai berisi betisnya ke bawah, bahwa keselamatan itu adalah resep yang dihadirkan atas pembunuhan terhadap Nabi Tuhan di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Kira-kira sadis mana apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sadis dia. Sadis perjanjian lama, iya. Bukan perjanjian lama aja, perjanjian baru. Oh iya. Coba ajaran Yesus. Orang yang kemudian dieksekusi oleh Rasulullah punya kesalahan, betul? Mencuri, betul. merampok, menganiaya, membunuh, merampas, menipu, membohongi, mensiasati, munafik, menyusup masuk ke kubu Islam,
akhirnya ujung-ujungnya apa? Melakukan satu tindakan sadisme. Ada yang melatar belakangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Mari kita bandingkan. Apa yang melatar belakangi pembunuhan kepada anak Maria? Ada yang bisa jawab saya? Silakan. Yang kepada Yesus, ya, Bunda. Siap. Apa yang melatar belakangi pembunuhan mereka terhadap Nabi Tuhan Isa atau Yesus? Tentang imam-imam Yahudi kan? Iya. Tidak ada sama sekali penganiayaan yang Yesus lakukan. Betul? Politik. Cuman politik aja. Ya. Tidak ada Yesus itu mencuri keledai. Tidak ada Yesus itu mengatakan ibunya pelacur. Tidak ada Yesus itu mengatakan ibunya pencuri dan perampok. Tidak ada Yesus itu kemudian, tidak ada. Kalaupun ada itu derita lo. Tapi yang pasti Yesus tidak pernah kemudian membunuh, mencincang, merampok orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Enggak ada. Tapi kenapa kemudian dibunuh secara sadis, lalu dikasih bumbu-bumbu doktrin pembunuhan itu adalah karya Tuhan demi untuk menebus dosa-dosa manusia-manusia pemakan B2, bom-bom. Pemakan B2 apa sih? Ya, itu dia. Babi. Kirain bom-bom tadi, sorry. Jadi jelas ya, latar belakang terjadinya hadits itu ada jelas. Kemudian latar belakang kesadisan daripada apa yang terjadi terhadap Yesus itu enggak jelas selain dari politik. Nah, sekarang mari kita lihat. Rasulullah difitnah sadis, membunuh. Oke. Sekarang tunjukkan kemudian ada segerombolan manusia yang beragama Islam yang datang ke Nusantara melakukan pembunuhan, melakukan penjajahan, melakukan perampasan, melakukan peperangan, melakukan perbudakan terhadap pribumi Nusantara. Itu tentara Islam dari negara mana? Tolong tunjukkan ke saya. Saya hitung sampai 10. 1. Silakan Bang Nikton. Bang Nikton jawab. Bang Nikton, ente kan Kristen di sini. Perwakilan dari Kristen, silakan jawab. 4, 5, 6, Kaum kafir, temannya Nikton. Nggak ada. Songo, 10. Nggak ada. Sekarang kita balik. Yang tadi menghujat Rasulullah dengan kaidah-kaidah yang dia dibawa, kita balik. Apakah ada orang-orang berKTP Kristen, Katolik yang datang memborbardir Nusantara? Agamanya Oten, agamanya Katolik, agamanya Kristen, melakukan pembunuhan, penjajahan, perampasan, pemerkosaan, penganiayaan, perbudakan, pemaksaan, pencurian, perampokan, pembunuhan, mengakibatkan jutaan manusia, anak-anak kecil menjadi yatim piatu, mengakibatkan wanita berjuta-juta menjadi janda. Apakah ada? Saya hitung sampai 10. Ada. Portugis Belanda. Apa nama agamanya? 1. Kristen. Belum saya sebut 1, sudah ada yang jawab. Lalu manusia berakal mana yang akan memilih agama tersebut dan meninggalkan agamanya Rasulullah? Orang tidak punya akal. Ya, kecuali orang yang tidak punya akal. Masya Allah. Orang beleng-beleng dan baga-baga. Oke. Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian, karena di sini sudah asar. Saya mohon sejenak 10 menit, silakan dilanjutkan dengan guru-guru saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya yang ada di sini. Ada Dinda Jibril, ada Natalia, ini benar beliau? Iya, Guru. Oh, Masya Allah. Silakan dilanjut, saya pamit sementara. Dinda Dewa dan yang lain. Ya, Dinda Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh menjawab soal hadis tadi, Abangda, Bunda di sini. Boleh. Nah, Bang Rahmat, ini yang namanya Jibril ini, Bang Rahmat. Ini yang namanya Jibril. Sebentar Bang Jibril. Ini akunku yang masih kecil banget, tolong di follow ya. Akunku yang utama kena banned soalnya sampai minggu depan. Oke, aku mau bilang tadi ya, jangan samakan Tuhan kami dengan otak udang, oke? Buat kalian.
Coba kan udah dengar tadi diskusinya Bang. Itu bantah narasi. Itu saya mau jawab Karena juga, Bang. Tuhanmu kan makhluk. Tuhanmu makhluk. Udang kan juga Jadi gini makhluk Bunda, ciptaan. jadi gini Udang aku punya malah saya bunda. otak. Jadi Bunda gini Bunda, kalau Bunda lah disamakan otak Bunda sama otak udang, sama enggak? Maksudnya bukan begitu Bang, maksudnya ciptaan Tuhan itu punya otak, manusia punya otak, udang punya otak, binatang punya otak, semua itu ciptaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan ya tidak punya otak, itu apa ya aku bilang, dia kan maha tahu. Yang punya Bang, otak itu ciptaan. Silakan. di saat Gurunda Zuma membalas narasi yang dibawakan teman Anda itu, bertanya dengan mengehek-ngehek tentang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asal-asalan, terus dikomparasi dengan Yesus yang punya otak sama udang itu, Anda marah? Anda nggak tegur teman Anda? Coba Anda jawab. Sorry tadi nggak dengar aku yang itu. Cuma kalau itu saya tegaskan jangan samakan sama udang karena beda. Selective hearing ya, cuma mendengar apa yang Anda mau ya. Perumpamaan Bang, Silakan Bang Jibril, mungkin mau tunjukkan data tadi. Selamat Bang Jibril, kan gedein aja. Bang Munarama, gedein Bang Jibril, gedein Bang Jibril. Ibrahim. Oke. Ini Sahih Bukhari 5254. Ini yang tadi dibawakan ya. Menceritakan soal sekelompok orang itu berada di Madinah, maka Nabi memerintahkan untuk menemui pengembala beliau dan meminum susu dan kencing unta. Mereka lalu menemui sang pengembala dan meminum air susu dan kencing unta tersebut, sehingga badan mereka kembali sehat. Setelah badan mereka sehat, mereka justru membunuh pengembala dan merampok unta-untanya. Setelah kabar itu sampai ke Nabi SAW, beliau memerintahkan untuk mengejar mereka. Kemudian mereka dibawa ke hadapan Nabi, lantas Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencokol mata mereka. Jadi ini ya, jadi karena mereka sudah diobati, lalu maka mereka malah membunuh dan merampok. Dan ini sanatnya ada 4. Ini kenapa nih warna merah dan warna pink? Kalau kita lihat warna merah dan warna pink ini yang warna merah ini sifatnya makbul, ialah perawi yang diterima periwayatannya dan dapat dijadikan sebagai hujah. Ya, itu satu. Habis itu soal kencing unta, ini selalu dibawa-bawa nih hadis ini, selalu digoreng-goreng. Ini mudah-mudahan menjawab ya. Kalau antum ke ini nama websitenya ncbinlm.nih.gov. .gov ini pemerintah punya. Pemerintah mana? Nih saya translate ya. Nih maaf nih pakai laptop, biasanya pakai komputer. Di sini saya translate situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Ya, ini pemerintah Amerika Serikat. Mereka membahas soal anti-cancer, anti-pellet, gastroprective, hediopractive, effect of camel urine, dan a scoping review. Ya, wah ini panjang pembelajarannya. Tuh, mereka mempelajari urin unta. Nah, ini rupanya obat urin unta ini udah dari zaman kuno. Nah, di sini conclusion itu artinya apa ya? Anggap aja saya Bahlul deh. Kesimpulan. Anggap aja saya Bahlul. Di sini saya translate ya. Rupanya dalam tinjauan ini, Siu menunjukkan efek terapeutik yang menjanjikan dalam pengobatan penyakit tertentu pada manusia, terutama kanker. Berarti sejarah ini kurang lebih obat alternatif zaman dulu. Dan dibuktikan sekarang ini laporan medisnya itu tahun 2021. 1400 tahun yang lalu. Wih, mantap Bang Jibril. Nabi Muhammad ngajarin ini. Kalian ledek-ledek, rupanya ini potensinya menyembuhkan kanker.
Masya Allah ya, 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Dan soal itu tadi ayat yang tadi tuh Nabi Isa bisa akan, diwafatkan, dibangkitkan. Nah, ini corpus Quranum. Ini kata per kata. Di sini disebutkan I will die. Will itu apa ya? Akan dimatikan. I will be raised. Aku akan dibangkitkan. Jadi future tense ya. Bukan udah mati atau udah dibangkitkan, tapi aku akan dibangkitkan ya. Semoga mencerahkan. Terima kasih abang-abangku di sini waktunya. Mantap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih banyak Bang Jibril. Ya itu ya Iwan Pila ya. Bagi mereka yang senang yang namanya ngeledek kencing unta, ternyata kita sudah mendapatkan yang namanya ilmu sennya itu seperti apa. Bahkan saya pribadi pernah menantang kepada orang-orang Kristen siapapun dia. Biarlah saya minum kencing unta 1 gelas, dia minum racun maut 1 sendok. Ada yang berani? Kalau ada yang berani silahkan jadwalkan sama dewa. Kapan mau diacarakan terserah kapan. Ya, itu ya. Siapapun juga. Oten yang berani saya tantang. Saya minum air kencing unta 1 gelas, ente minum sianida 1 sendok. Jadwalkan, silahkan mau jumpa di mana, saya terima tantangannya. Saya tidak mau hadis Nabi Muhammad dipermainkan. Apple to apple dong. SJS 412 lah. Kotoran dibakar itu. Racun maut tidak apa-apa. Kotoran itulah yang dibakar ya kan. Lihat sepeng. Nah ini ya tebaliknya orang-orang Kristen itu ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah yang namanya membunuh Nabi Muhammad. Tetapi kalau para sahabat, betul kami mengakui para sahabat Nabi Muhammad itu membunuh ketika dalam peperangan. Siapa yang mereka bunuh? Yang mereka bunuh adalah musuh-musuhnya Allah. Yang mereka bantai adalah orang-orang kafir laknatullah, di mana mereka memusuhi yang namanya Islam. Mereka musuh Jibril, bukan Jibril ini, bukan ya. Ini lain lagi ini. Mereka musuh malaikat Jibril. Tetapi siapa yang dibunuh oleh Paulus? Yang dibunuh oleh Paulus itu adalah orang-orang baik. Itu adalah jemaat-jemaatnya Tuhan. Jelas di situ. Ajaran Kristen itu terbalik. Nabi Muhammad membantai atau membunuh para sahabat, membunuh orang-orang kafir, di mana orang kafir itu adalah manusia-manusia laknat yang membangkang terhadap pengajaran Allah. Itu ya. Sementara Paulus yang dibunuh adalah orang-orang baik. Seperti contoh Stefanus. Stefanus siapa yang membunuh? Paulus di Kisah Para Rasul 8 nomor 1. Itu jelas di situ. Dan Paulus itu berdasarkan dari apa yang tertulis dalam Bible, dia adalah seorang manusia sadis, kejam dan mengerikan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 1, sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ingat ya, murid-murid Tuhan yang dibunuh. Yang konon katanya Paulus itu sudah diangkat menjadi rasul di dalam kandungan, tetapi Tuhan tidak mampu menjaga tabiat dan akhlak Paulus di situ. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 4 nomor 5, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bayangkan ya, jangankan jemaatnya yang dianiaya, Tuhan saja dianiaya sama Paulus. Berdasarkan dari pengakuan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul tadi, Kisah Para Rasul 8 nomor 1, Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, di dalam Kisah Para Rasul 22 19 20, silakan baca sendiri di situ ya. Paulus adalah pembunuh, manusia sadis, manusia kejam. Yang dibunuh sama Paulus adalah orang-orang baik, jemaat-jemaat Tuhan. Sementara yang dibunuh oleh Nabi Muhammad itu adalah musuhnya iblis, musuhnya Allah, musuhnya Islam, musuhnya Jibril. Bukan Jibril ini. Ya bukan, ini mah saudara kita ini. Ya lanjut. Jibril TikTok terdata. Tapi kalau soal ngomongin. Sapa dulu, siapa nih? Kita sapa yang baru naik nih ya. Siapa namanya nih? Sobaria. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Sobaria? Minta naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya, tadi Bu, ada Bang Duma tadi ya udah saya nyimak aja di bawah. Makasih atas pencerahannya. Terus ini Bang Jibril nggak bisa di follow, kenapa?
Di atas sama Dewa di atas, nggak apa-apa. Kenapa Pak? Ada yang ditanyakan apa? Iya, iya. Nggak tahu, saya udah mau follow tuh nggak bisa di follow. Bang Dewa udah saya follow. Terus saya suka, sering dengar Bang Dewa juga di komalnya Mbak Hesti. Semuanya saya suka. Iya. Makasih Bang Rahman kayaknya saya udah. Iya. Saya suka ini juga di Komal di kajian Abah gitu. Suka ikut kajian, suka typing juga di bawah. Iya. Itu bentuk apalagi kalau dukungan. ada Yuni saya paling ini, iya. Ada Yuni paling ini saya. Pernah saya ini juga maki-maki si Yuni, cuman saya langsung diturunin. Saya diblokir malah sekarang, nggak bisa masuk komalnya. Silakan ya naik Terima kasih teman-teman. Bunda Rahma. Saya udah dinaikin, makasih. Iya, sehat-sehat semuanya. Saya izin turun aja, makasih. Amin. Makasih banyak Bunda. Iya. Dan ini Dewa mau melengkapi. Waalaikumsalam. Silakan Bang Jibril. Ngomongin soal Paulus ya Bang ya. Saya ketemu data nih Bang. Ini dari talmidi.il ini berarti website Israel ya. Ini World of Follower of the Way, Talmidi. Jadi Talmidi ini catatan penting Yahudi. Nah di sini kalau saya translate Bang, ini dia lagi ngomongin Paulus. Mereka orang Ebion, ini berarti Paulus ya, menyatakan bahwa dia adalah orang Yunani. Ini ngomongin Paulus nih. Dia pergi ke Yerusalem kata mereka, dan ketika ia menghabiskan beberapa waktu di sana, dia terpikat oleh hasrat untuk menikahi putri imam besar. Oleh karena itu, ia menjadi proselit dan disunat. Kemudian ketika dia gagal mendapatkan gadis itu, dia menjadi marah dan menulis menantang sunat dan menantang hari Sabat dan Taurat. Itu catatannya di Epiphanes Penerion 30 16:6-9. Mantap. Siap. Soal Paulus. Kita sapa dulu siapa nih? Like ya. Like. Selamat siang. Selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Oh Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa yang disampaikan. Gini Bunda mau nanya ya. Ini kan terkait para nabi di kitab-kitab baik itu kitab orang Yahudi atau Kristen kan ada kesamaan kan, seperti Solomon atau Nabi Sulaiman, terus Abraham atau Ibrahim, Musa atau Moses, itu benar gak sih? Iya, itu kan perjanjian lama itu, perjanjian lama itu, ya itu perjanjian lama, Taurat Musa itu ya, Torah itu di situ semua, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya intinya ya semua kitab itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu dari satu sumber yang sama, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Jadi sama apanya tuh. Nah ini kan untuk pemakamannya tuh kan seperti Nabi Ibrahim, terus Sulaiman, Musa, kan itu dimakamkan secara Islam ya, bener gak? Udah di situ. Nah kenapa apakah mereka percaya juga bahwa itu tuh makam-makam orang-orang yang disebutkan di kitab-kitab mereka juga gitu? Mereka mengambil ini berkiblat ke barat sana ya, ke Italia sana, pakai peti dan pakai jas tutup, kadang pakai dasi kupu-kupu, pakai sepatu kayak mau ke pesta kan. Dan beda dengan cara-cara dalam Islam. Seperti yang kita baca di ketika Yesus disalib ya, pakai kan dikafani. Orang-orang Yahudi juga begitu ya. Tapi mereka kiblatnya ke barat sana ya, di peti, pakai jas. Beda mereka itu Kristen ya, beda mereka sendiri. Nah iya, maksudnya orang-orang yang disebutkan dalam kitab mereka kan udah jelas gitu dimakamkan secara Islam, benar gak sih Bun?
Itu kan bukan kitab mereka, itu punya Yahudi yang dia tempel di Bibelnya, Perjanjian Lama namanya itu Taurat Musa, Torah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, disebut Septuaginta, itu diambil jadikan Perjanjian Lama namanya, dinamakan Perjanjian Lama, kemudian ditempel dengan Perjanjian Baru Bibel berbahasa Yunani, tapi semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang mereka pakai sekarang, makanya bercampur baur pengajaran tauhid dengan trinitas, pengajaran para nabi-nabi dengan pengajaran bapak-bapak gereja. Bercampur baur ya, jadi mereka bingung sendiri. Ada di kafani, ada dengan peti, campur baur, Pak. Nah, iya maksudnya Silakan yang lain ya kalau mau menambahkan. maksudnya kan mereka kalau orang yang sama berarti kan otomatis kalau orang yang sama terus dimakamkan secara Muslim atau Islam, berarti kan orang tersebut kan menyembah Allah gitu, maksudnya orang Muslim gitu intinya. Ya iya. Nah tapi Iya, cuma mereka kan mengimani apa yang disampaikan oleh Paulus. Ingat, Mbak, perjanjian baru itu terdiri dari 14 surat-surat Paulus. 14 surat-surat Paulus itu, ya itu surat-suratnya dikirim kepada jemaatnya di Roma, Yunani. Tuh dikirim ke sana itu para jemaatnya. Nah 14 ini mendominasi Bible, 200 lembar lebih di Bible itu surat-surat Paulus. Inilah keimanan mereka dipengaruhi dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, ya. Makanya mereka itu bebas memakan segala. Kata Paulus apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Ini yang mereka imani. Kalau merujuk kepada perjanjian lama milik Musa, Taurat Musa itu babi haram, minuman tuh haram. Tapi kalau mereka ke pernyataan surat-surat Paulus itu ya, udah semuanya itu boleh, nggak ada yang haram. Nah, jadi 14 surat-surat Paulus itu di Bible mereka, Perjanjian Baru, mendominasi Bible. Itulah, coba kalian berdiskusi dengan mereka. Yang mereka kutip itu kata-kata Paulus, surat-surat Paulus. Coba kamu simak apa yang mereka angkat itu. Jarang mereka menyampaikan yang paling yang diangkat itu tentang kata-kata Yesus itu ya, Bapa dan aku satu, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, atau Yohanes 13:13. Betul katamu aku adalah guru dan Tuhan, disebut Tuhan. Itu 3 itu andalan mereka. Atau satu lagi, pada mulanya firman, itu nggak boleh ketinggalan. Itulah ayat-ayat andalan mereka. Tapi coba kapan mereka mengutip Yohanes 17:3? Hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nggak pernah mereka menyinggung itu. Tapi coba kamu tentang makanan-makanan, mereka lari ke Paulus. Silakan yang lain yang mau menambahkan, silakan. Ya iya, kita kasih perbandingan kan supaya adik kita ini paham apa yang mereka iman itu sekarang. Kan dia bingung kenapa keimanan mereka teman-teman Kristen itu ini ya. Padahal di Bibelnya itu ada Salomo, Sulaiman. Ya silakan Mbak. Apalagi? Mungkin bisa saya bantu tambahkan dikit Bunda. Boleh, silakan. Bang Dewa. Terkait dengan perbedaan itu ya Kak, siapa ini? Kak Lice. Nah, terkait dengan perbedaan itu sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan proses pemakaman saja, namun ada peristiwa-peristiwa lain yang juga dilakukan oleh orang-orang sebelum ya kitab Perjanjian Baru itu. Sejatinya dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, seperti misalnya seperti sunat. Nah, sama Yesus juga dikhitan. Nah, sama seperti proses pemakaman, Yesus juga dikafankan, dikuburkan, sama layaknya seperti seorang Islam. Tapi saya pernah berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Nah, mereka beranggapan bahwa khitan ataupun proses pemakaman sesuai dengan yang diberlakukan untuk Yesus, yaitu dikafani dan dikuburkan, itu hanya mengikut bagian dari hukum tradisi. Nah, mengikut dari hukum tradisi di mana orang-orang Yahudi pada masa itu ketika dia berumur 8 hari itu harus dikhitan. Kemudian harus ketika mati seperti Yesus itu dikafankan dan dikuburkan. Namun kalau orang-orang Kristen sekarang dia menganggap bahwasanya yang terjadi pada Yesus dahulu itu adalah sebuah tradisi, sehingga mereka sekarang itu bebas
sesuai dengan tradisi masing-masing berdasarkan daerah dan adat istiadat masing-masing. Seperti misalnya di mayoritas Kristen Indonesia itu ketika mati dipetikan, diberi jas, diberi dasi, sepatu dan sebagainya. Karena mereka beranggapan bahwa syariat itu, aturan itu tidak sampai mengatur bahwasanya kalau kamu mati nih harus seperti ini nih, harus dikafani, harus dikuburkan, harus seperti ini. Tidak. Tapi mereka diberikan kebebasan memilih sesuai dengan tradisi dan adat istiadat masing-masing sesuai dengan wilayah masing-masing gitu. Oke Jadi Bang, dari situ, udah ini mungkin ya. Kita kasih naik dulu Kristen ya. Udah ya Mbak ya, udah paham mungkin ya dasar-dasarnya. Makasih, Sering-sering ikut menyimak diskusi Mbak siapa ya? Penyampaian Gurunda, silakan sering-sering ikut nyimak. Kita kasih naik Kristen dulu ya. Baik. Siapa nih yang mau turun dulu nih? Saya kasih turun ya Mbak ya, atau siapa nih? Ya, kita kasih naik. Saya boleh standby di bawah. Lanjut mikir saja Bunda. dulu, Dai. Saya turun dulu di bawah. Izin undur diri, bisa sambil Pak Lopo. Mbak ini aja kali ya. Saya turunkan udah ya Mbak ya, udah dijawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak ya atas Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Turun juga Pak Jibril. Bang Jibril turun. Oke, kita kasih naik dulu ini ya. Dia Kristen apa Muslim? Terima kasih Bang Dama. Izin asar ya, izin asar. Iya Bang. Kita sapa dulu Bang Yoga. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh Muslim ya. Ya. Aku kira Kristen. Alhamdulillah Silakan. Muslim. Apa yang disampaikan Bang? Saya bisa tanya-tanya sedikit nggak untuk ke Bang Zuma, ke Bunda, ke teman-teman lainnya? Bolehlah, tapi sebentar Bang ya, karena ini bukan komal kajian ya. Iya, Ini komal iya. dialog lintas agama. Jadi kalau kita kajian bukan di sini tempatnya. Tapi bolehlah, jangan lama, silakan. Bentar aja. Menunggu. Iya, boleh sambil menunggu Kristen nih yang naik. Silakan. Oke, gini, permisi semuanya ya, minta maaf sebelumnya. Gini, saya seorang ASN, ya, umur saya 33 sekarang. Sampai hari ini saya belum dikaruniai keturunan, Bang Zuma. Ini saya ada rencana untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Palestina atau apa, kalau ada anak atau apa yang bisa saya adopsi gitu, caranya bagaimana ya? Maksudnya Masya Allah. Bagus tuh Bang, Masya Allah, mulia itu Bang, mulia sekali. Saya aja adopsi. Ya. Ini mumpung kita lagi, saya adopsi ya. Jadikan dewa ini anak. Jadikan dewa anak. Umur dewa baru. Anak-anak. Ya, anak-anak balita gitu. Banyak lah itu Bang. Siapa tahu kalau ada Bunda atau Bang Zuma atau apa punya maksudnya informasi seperti itu kan bisa di-share, siapa tahu saya bisa membantu teman atau apa saudara-saudara kita yang di sana. Ya kita follow dulu Bang Yoga ya, siapa tahu dapat. Oke, kita follow. Ya, jadi 903 teman-teman viewer di bawah, kalau ada yang bisa membantu Bang Yoga ya, saya pertegas. Iya, anak Palestina, dia mau mengadopsi anak Palestina. Kalau ada yang hubungan ke Palestina, jauh bener ya Pak Yoga ngambil. Iya. Bisa dibantu ya Pak Yoga, ini dia mengadopsi anak ya. Mengadopsi karena sekarang beliau ini belum dikaruniai ya. Ya, belum putra ataupun putri ya, mungkin belum diberilah rezeki. Tapi ya marilah kita doakan semua ya. Semoga Pak Yoga ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang beliau inginkan. Jangan lupa berdoa dan berdoa terus Pak ya, karena Allah itu Maha Pemberi. Insya Allah. Mungkin waktunya aja Pak, waktu banyak antri kan, banyak yang antri minta Pak Yoga ini, kalau nggak bisa susah. Gitu ya. Kurang khusyuk mungkin. Oke. Iya. Sebelum lanjut ke Bang Yoga, host saya izin turun ya teman-teman semua di atas dan di bawah, saya izin turun. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Oke ya, host izin turun dulu, Bang Palopo ya. Oh iya. Gurunda Ya Bang, terima kasih. Siap, sehat-sehat selalu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin benda itu kalau bikin profil yang ada poster AII itu di mana ambilnya itu benda? Ya Bang Dewa. Halo. Loh. Ya gimana Mas Rahim, Mas Rahmat? Oke, mungkin Bang apa ya? Itu kan kalau kita mau bikin profil kan saya baru gabung AII kemarin, Apologet Islam Indonesia. Nah kalau mau bikin poster-poster kayak di profil seperti Bang Zuma dan Bunda ini dari mana ambilnya itu Bang? Sebenarnya banyak itu Bang, banyak di video-video Bang Zuma ya, logo-logo itu ya, Abang ambil aja di crop ya, di crop kan ada biasa tengah itu ya, bisa di PNG kan, masukkan foto Abang di situ, banyak. Oh gitu. Iya. Soalnya baru gabung kemarin kan Bang. Masya Allah, iya. Banyak kok itu Bang, banyak. Abang bisa ambil juga seumpamanya foto Bang Zuma, hapus tengahnya dalam ya, atau yang mana banyak kok itu Bang. Oke. Saya lumayan juga Bang kalau udah berapa malam ini saya live bersama Uni Rifa itu penontonnya hampir sampai 3.000-an. Lumayan ramai juga kan. Ya, kemarin Bang Dewa juga gabung tuh. Kalau ada waktu nanti mampir lah Bang ke sana Bang ke channel saya Rahmat. Oh iya. Ya kan Uni Rifa itu banyak pengikutnya itu ya tentu. Iya Pak, kalau di mana beliau berada. Sama dengan kalau Bunda masuk di tempat saya ini pasti banyak nonton. Pak Yusar silakan. Pak Yusar. Pak Yusar. Suara saya barangkali jaringanku ya. Agus di Bunda Maria. Tapi kenapa Pak Yusar nggak nyahut? Minta maaf sebelumnya. Boleh ngomong sedikit lagi? Silakan Bang, silakan. Ya itu tadi pesan saya, kalau semuanya saudara-saudara ada koneksi atau info untuk ke yang saya maksud tadi, ya tolong dikasih infonya ke saya ya. Gitu. Ya Bang, aku sudah follow ya, insyaallah Bang. Kalau sudah ya alhamdulillah, nanti ya saya tunggu infonya. Dan ini saya turun aja host karena saya lihatnya pakai streaming YouTube, jadi maksudnya aku tak lihat di streaming YouTube saja, saya ngikuti terus dari streaming YouTube karena tadi kebetulan kok komanya banyak yang kosong gitu, akhirnya coba-coba naiklah gitu. Gitu. Terima kasih Bang informasinya. Pak Yusar, silakan. Pak Yusar. Lagi tidur. Oke, Bunda, saya izin turun dulu. Saya ngikuti pakai YouTube, di streaming YouTube aja ya. Siap Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan ya teman-teman yang hampir 900 ini, silakan mendaftarkan diri. Ya itu linknya ada ya, apologetislamindonesia.org. Ya silakan teman-teman ya, mendaftar API. Manfaatnya banyak. Ini untuk kemaslahatan semua umat Islam ya. Silakan mendaftarkan diri. Ya, betul sekali Bunda Rahma. Artinya di samping mempererat ya tali ukhuwah Islamiyah kita, artinya kita bisa saling mengenal ya. Betul. Ya betul ya. Kita saling mengenal sesama saudara Muslim kita. Itulah utamanya mungkin didirikannya API ini. Jadi organisasi ini tidak ada segi komersial ya. Utamanya dia lebih mengedepankan tentang masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bang Dewa. Izin Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Mau meluruskan tadi Bang Rahmat, nanti kalau Abang udah daftar API, itu nanti dikasih Bang frame-nya Bang. Abang udah daftar API belum? Udah Bang, udah ada balasan dari email, cuman belum ada yang frame untuk profil, belum ada. Abang udah masuk grup tele berarti? Oh belum Bang.
Loh, kalau udah masuk, udah di email, berarti abang udah dapat link untuk masuk grupnya, bang? Oh gitu. Nantilah coba saya lihat dulu di email saya, bang. Nah, kalau udah masuk di grup telenya, itu setiap 2 jam 3 jam kita ada adminnya yang memberikan frame-frame itu, bang. Abang tinggal kontak adminnya. Kalau abang udah masuk frame ya. Kalau udah masuk tele grupnya ya. Iya, bang. Jadi tolong jangan ambil frame-frame dari profil orang lain, karena kita beda-beda. Kalau yang apologet itu yang warna kuning lingkarannya, kalau yang laskar itu yang warna biru. Ada beda-beda. Ada yang grup, ada yang ini frame-nya. Jadi jangan asal crop sih. Oke, bang. Nanti saya pelajari, bang. Siap. Makasih ya, Bang Rahmat. Ya, makasih ya. Makasih juga apanya, bang. Masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Trisna, Mbak siapa ya? Iya, terima kasih ya Bunda sudah dinaikkan. Saya cuma mau ini aja, Bunda minta tolong untuk dijelaskanlah di Komal gitu kan. Konten-konten kan banyak tuh yang suka bilang kita bangun masjid tuh ngemis di pinggir jalan. Jadi mohon diluruskan, mohon dijelaskan juga siapa yang para senior apologet ini mohon dijelaskan bahwasanya kita itu bukannya ngemis, di situ kan merupakan ladang amal juga bagi kita umat muslim gitu, Bunda. Iya betul. Kenapa mereka yang pusing ya? Yang nyumbang juga bukan dia kok. Kita bisa memberi itu ya. Kita ikhlas. Kok dia yang pusing? Sama kalau ada yang bagi-bagi gift di TikTok ini ya. Kok mereka yang pusing? Padahal bukan duit dia kan. Kita nyumbang kasih masuk kotak-kotak tuh untuk pembangunan masjid. Kasih masuk kotak-kotak. Dia kok yang panas. Jadi yang jutaan itu yang kita nggak tulis itu nggak kita lewat itu Ocha, tolong di mute dulu bang. Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah mereka ya. Nanti aku kasih lihat ya gambar gereja itu, depannya itu ada kasihan ya, ada kotak-kotak itu. Bagus tuh Bunda, bagus. Oh ya, untuk sekalian untuk Bang Rahmat Hidayat. Nah, Bang Rahmat untuk berkaitan dengan logo API ya, logo apologet yang Abang maksud tadi yang emas. Abang bisa silakan berkomunikasi dengan dengan Aki Ocha yang punya tugas untuk bikin frame itu sama Aki Ocha ini, silakan. Bunda, saya mau izin turun dulu ya Bunda. Ya Mbak cantik. Saya follow ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya tambahkan dikit, saya tanggapi dikit Bunda ya. Tadi ada yang teman kita Kak Sri bertanya tentang meminta sumbangan ya untuk pembangunan masjid. Kalau menurut saya sih itu real saja, boleh-boleh saja, karena memang lebih baik daripada mencuri. Nah, di seberang bahkan ada yang ngambil keledai tanpa seizin dari pemilik. Katanya kalau Tuhan yang memiliki, ya kalau Tuhan pengen ngambil, minta izin ke siapa gitu kan. Jadi menurut saya meminta itu lebih baik daripada mengambil tanpa seizin dari orang lain, dari pemiliknya, gitu aja. Simple sih. Betul. Enggak usah digubris sih. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi disitulah indahnya Islam dalam kebersamaan dalam segi apapun. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah tempat ibadah, memang perlu kebersamaan. Perlu kebersamaan. Nah inilah inilah indahnya Islam. Jadi tidak seperti tetangga-tetangga yang lain kan, mereka memang, tapi maaf kata mereka membangun tempat ibadah, maaf kalau saya bisa ponis bahwa di situ ada segi komersialisasi. Nah kalau kita tempat ibadah nggak ada seperti itu, jadi itu bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ada juga tetangga kita, saya ulang lagi, membangun tempat ibadah itu untuk
komersialisasi gitu loh. Jadi mereka cepat memang membangun cepat, tetapi ada embel-embelnya di belakang. Lu nggak bayar, lu nggak masuk. Gitu kira-kira ya. Saya perjelas sedikit biar saya pertegas. Ya, lagian kalau menurut saya ya teman-teman, bahwa itu sebagai salah satu metode. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau misalnya orang lewat nih di jalan itu kan dia nggak sempat turun ke masjidnya langsung untuk nyumbang. Makanya dihadirkan posko-posko untuk menyalurkan gitu. Supaya kalau dia lewat, oh bisa langsung sini, nggak perlu langsung ke masjidnya gitu. Itu aja sebetulnya itu. Betul sekali ya Bang Dan. Beda ya, tempat ibadah kita itu 24 jam loh buka, ya kan. Silahkan siapa aja yang mau di situ mungkin beristirahat atau mau apa itulah. Kalau ada tetangga saya dikunci Bang, seminggu sekali dikunci. Kalau di masjid-masjid mana silahkan mau beristirahat atau mau cuci muka apa segala macam kan bebas. Itulah tempat ibadah di Islam, silahkan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh kan mau nanya, kan dulu mamaku kan nikah sama Katolik ya, Kristen ya. Terus aku tuh kan dibawa sama mama gitu kan. Tapi awal aku Islam gitu. Terus aku ngikut-ngikut ke gereja kemana gitu ya, ngikut. Nah tapi pas aku nikah aku masuk Islam gitu. Aku Islam gitu, kembali ke awal. Tapi aku kan emang dari kecil nggak ngaji ya, namanya sama orang tua kan Kristen gitu kan, nggak ngaji nggak apa. Jadi apa sih sepengetahuan aku belum apa ya, kayak gimana gitu. Nah kalau pas mau nikah masuk Islam itu aku murtad nggak ya? Dari awal aku kan Islam, terus udahnya aku ikut orang tua ke gereja apa gitu. Usia berapa Mbak ikut-ikut orang tua? Kelas 4 SD. Oh belum ya. Soalnya aku belum ngerti juga. Nah pas sekarang kan aku masuk Islam udah gitu kan, sejak punya suami. Nah kalau masih umur 4 tahun atau masih belum balik itu belum tergolong kepada murtad kan? Iya betul. Kalau kan sudah akhir balik baru murtad. Ya kan aku kan pernah di itu juga, pernah apa sih, udah pernah baptis belum aku ikut aja. Soalnya aku sumpah ya demi Allah, aku kalau pas masuk gereja aku biasanya Allahu Akbar aku gitu, karena aku dari kecil tuh dari sama nenek tuh aku ngaji gitu sampai kelas 4 tuh, sampai dibawa sama mama gitu. Mamanya sekarang masih ada? Masih ada, cuma kalau papi udah meninggal. Tapi dia pas meninggal masuk Islam, disunat dulu. Nah, ya 2 minggu udah disunat karena dia itu apa ya, emang lagi sakit, dia pengen disunat gitu, dikubur biasa gitu, diislamin. Tapi nggak tahu mama aku kan Islam, tapi pas nikah sama papi itu masuk Kristen karena orang tuanya itu nggak setuju gitu, makanya nikahnya nikah Kristen di gereja. Terus maminya sekarang Kristen? Iya sekarang dia kalau dibilang masuk Islam, cuma kan kalau mau aku kan ibaratkan dia masuk Kristen itu nikah kedua kali, udah dewasa, udah balik. Itu dibilang murtad apa gimana ya? Ya iyalah, kalau sudah dari Islam ke Kristen terus ke Islam lagi gimana? Bolak-balik ya. Iya sih, cuma ya biarin lah, itu dosa-dosa dia. Cuma kalau aku kan masih kecil ya, belum bisa ngomongin atau belum bisa gimana sama orang tua kan. Iya. Gitu. Jadi intinya gini Mbak ya, biasanya seperti itu, kita lebih memperbaiki
memperbaiki sikap aja, mencerminkan bagaimana seorang perempuan muslimah ya. Walaupun orang tua kita gitu ya kan, kita tidak mungkin lah langsung menasihati ya. Adapun mungkin iya pelan-pelan, tetapi kita sikap aja, kita tunjukkan sikap bagaimana seorang muslimah ya. Iya. Itu aja sih. Iya. Terus Kak, tadi kan Bang Yoga, kalau anak itu rezeki ya. Aku aja nggak punya anak sampai nikah udah 20 tahun tuh aku nggak punya anak. Karena aku nikah muda kan, sampai sekarang. Cuma emang Allah itu mungkin ya maha adil ya kan. Aku meminta 1 anak pun buat hamil pun memang mungkin udah takdir aku nerima lah. Tapi insya Allah aku juga dikasih anak sekaligus 4. Masya Allah. Iya. Belajar 4 sekaligus. Anak yatim, anak-anak dia datang sendiri ke rumah. Mereka datang sendiri. Awalnya aku nggak nerima karena aku nggak bisa ngurus anak loh gitu kan. Terus namanya anak orang aku takut kan kenapa-napa, kok kondisi anaknya sakit ya kan. Takut meninggal lah, takut apa gitu kan, takut disalahin, udahnya nggak bisa ngurus anak gitu. Tapi aku nyoba, sekarang udah 4 anak yang datang ke rumah sendirinya, mungkin itu udah rezeki aku juga. Masya Allah, iya. Itu. Iya. Terus kalau masalah tadi kan di gereja aja sama, aku dulu kan pernah ke gereja, itu kalau jemaahnya itu dikasih amplop satu-satu, nanti diisi uang, nanti dikumpulin gitu. Sama aja kan kayak kita ibaratkan mau apa sih, mau sedekah atau mau ngasih buat masjid, sama aja ya kan? Iya, sama. Tapi itu kewajiban loh. Di mereka itu kewajiban. Namanya perpuluhan. Setiap bulan itu anggota jemaatnya itu ya, misalnya satu gereja nih, anggotanya di situ misalnya 20 orang, ya udah tercatat itu. Dia nggak boleh ke tempat lain bergereja. Ya di situ harus di situ karena sudah terdaftar. Di situ setiap bulan masuk perpuluhan. Perpuluhan itu artinya 10% dari gajinya. Misalnya gajinya 5 juta, 500.000 harus sudah setor. Kalau nggak setor itu mereka ditagih, ditelepon. Itu kata ini ya, menurut para mualaf ya, itu omongan dia itu para mualaf. Ini sih boleh sih Bun kalau ya silakan. Enggak, kalau misalnya nggak boleh aja malu gitu ya, mati datang sama mereka, jadi menanggung malu aja kalau nggak kasih perpuluhan. Duduk di belakang ya Mbak Natalia. Ya. Enggak, kalau menurut Bang itu mualaf ya Bang Erik, kalau mereka tidak bayar itu dia ditelepon atau dia ke gereja dia belum bayar, pendeta itu lewat dia ngomong gini, awas loh, ntar Tuhan ambil kembali. Gitu kata mereka. Jadi mereka malu. Iya, Mbak, aku sempat gini ya, aku sempat kacau pikiranku sampai aku stuck banget ya. Kata aku, kenapa ya Allah, aku pengen kayak orang lain bisa hamil gitu kan, bisa kayak gimana gitu. Nah dari situ aku stuck sampai aku nggak mau apa-apa pokoknya. Udah kayak ya udahlah, patah semangat gitu, putus asa gitu. Kepental lagi ya Mbak Natalia jaringannya Mbak. Jaringannya. Sekarang kita kasih kesempatan sama si Mbak Bang Ocha. Bang Ocha silakan, ada katanya yang mau disampaikan, silakan. Iya, mohon maaf Bunda, mau izin menyampaikan sesuatu. Lanjut. Oh, untuk anggota yang belum daftar silakan kunjungi aja webnya ke link yang udah dibagikan di bawah. Apologet Islam Indonesia. Bagi yang belum daftar aja sekarang. Kalau sudah menerima verifikasi, silakan klik aja linknya yang ada di email untuk masuk ke grup tele. Tes. Halo. Lanjut. Bang Ocha. Merah juga Bang Ocha nih. Ya. Udah ya, Bang Al
Putus-putus udah. Iya, diam dulu Bang. Sinyalnya merah. Bunda, saya izin ya. Assalamualaikum. Ya, udah selesai ya, gitu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kembali kasih. Waalaikumsalam.